Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian buka video ini. Dan perkenalkan, nama saya Solihuddin Fahrul Rozak. Bisa dipanggil Pak Fahrul ya anak-anak. Ini untuk intro saja, perkenalan, karena kalian ini masih kelas 7 dan belum kenal dengan ke Pak Fahrul. Nah, ini kita jumpa di pembelajaran SKI, ya. Insya Allah ilmu dapat, hiburan juga dapat ya. Semoga nyaman dan aman dan tentram, ya. Oke. Sebelum kita memasuki bab pertama itu membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum kita membahas riwayat hidup Nabi Muhammad, kita akan bercerita dulu. Nah, SKI cuma cerita-cerita aja. Nanti tetap pasti ada beberapa game atau tugas juga. Nah, kita akan membahas kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang, yaitu kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam ini sebelum Islam datang. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban yaitu Idul Adha. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusnya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amr bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan dari berhala-berhala yang lain seperti Lata, Uzza, dan Manat. Ini gara-gara terputusnya ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim kemudian diteruskan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, tidak ada penerusnya untuk menyebarkan agama tauhid. Nah, jadi sebelum agama Islam datang itu ya sudah menyembah Allah yang dibawa nabi-nabi sebelumnya, tapi disebut dengan agama Hanif, yaitu yang lurus. Atau nama lainnya juga yaitu agama tauhid. Nah, seperti itu. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar Mekah pada saat itu menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Setelah itu mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Nah, ini gara-gara tren ini ya, gara-gara tren menyembah berhala, jadi semua ikut menyembah berhala dan meninggalkan ajaran agama Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala gimana aja? Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. Padahal nggak bisa, berhala cuma menang, cuma diem tok, mau ngasih apa? Mau patung kok meh ngasih yang aneh-aneh. Nah, Yang kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Nah, ini sudah di luar ranah agama Islam ya.
sudah di luar ajaran kita. Berhala disembah. Berhala kok kita harus bersujud kepadanya, nggak make sense ya. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Nah, seperti di Indonesia kayak sesajen gitu ya. Itu memberikan sesembahan untuk para para patung-patungnya. Nah, adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut, nah apa aja kok pada bisa meninggalkan agama Nabi Ibrahim? Nah, yang pertama faktornya adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Ini kadang kita lupa bahwa kita punya Sang Pencipta. Mereka lupa, merasa tidak selalu bersama, padahal Allah itu selalu bersama hamba-hambanya. Ini yang dilupakan oleh masyarakat Arab pada masa itu. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Ini sangat memuji nenek moyang mereka yang telah membawa mereka sukses di masa tersebut. Jadi mereka sangat kuat mengagungkan leluhur mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar menyembah Tuhan. Nah ini ya, bencana alam kan memang musibah ya, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, kita sebagai hamba ya gimana caranya harus selalu tabah dan mengharap ridhonya. Masuk langsung, wah kita dapat musibah harus menyembah yang lainnya, ya tidak benar ya. Itu tiga faktor yang menyebabkan penyimpangan. Nah, di samping kepercayaan atau menyembah berhala, ada agama-agama lain yang mempercayai selain berhala. Di antaranya yaitu agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Nah, agama Yahudi ini dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina, ke Khaybar dan wilayah Hijaz. Karena saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan Taimah. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam seperti Khaybar, Nadlir, Mustolik, Qurayzah, Qainuqa, dan Bani Gatfan. Kemudian menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi. Saat invasi bangsa Romawi dan Habasyah, Ethiopia, meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya. Para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Taghlib, dan Bani Qai. Jadi tidak sebesar yang memeluk agama Yahudi. Kemudian ada agama Majusi. Nah, agama Majusi ini apa? Yang tinggal di Persia, seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Nah, agama Majusi ini menyembah apa? Menyembah api. Geni disembah gitu. Tapi emang api masa itu sangat besar dan tidak pernah padam. Bayangkan, disuntai air sak akeh-akeh tidak pernah padam. Nah, maka dari itu yang menyembah agama Majusi ini, yang menganut agama Majusi ini berkeyakinan bahwa api yang tidak pernah padam ini adalah Tuhannya. Itu agama Majusi. Dan yang terakhir, agama Sabi'i. Pemeluknya ini menyembah apa? Menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari. Banyak berkembang dan dianut oleh Bani Kildan Al-Kildaniun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Safiyur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Ini sangat sedikit sekali yang menganut agama Sabi ini, karena menyembah planet, menyembah bintang-bintang, menyembah matahari. Padahal
Matahari kalau di siang ada, kalau di malam tidak ada. Tapi kalau bintang di malam ada, tapi di siang tidak ada. Nah, seperti itu, maka terjadi kelemahan iman mereka. Wah, Tuhan kok di siang ada, di malam nggak ada. Nah, sebaliknya. Maka mereka terpengaruh agama Yahudi dan agama Nasrani. Nah, itu kondisi atau kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.